Oh, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini Tretan kita akan membahas sejarah dan budaya lagi. Lain ladang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Hal itu bisa menjadi ungkapan untuk budaya yang ada di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki aneka ragam budaya yang terlahir dari banyaknya pulau-pulau yang ada. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda dalam berbagai hal. Nah, Tretan, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang tradisi ataupun budaya yang ada di Pulau Madura. Tradisi ataupun budaya merupakan nilai yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Pulau Madura, yang selama ini merupakan titik tolak dalam pola hidup dan kebanggaan masyarakat Madura. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Nah, yang pertama adalah sangkal. Dalam mitos Madura, sangkal sering disematkan pada seorang gadis yang tidak kunjung menikah pada usia selayaknya. Jika seorang gadis Madura tidak kunjung menikah pada usia 25 tahun, ia akan mulai dicurigai sebagai gadis sangkal. Keadaan sangkal pada seorang gadis berindikasi berbagai hal, seperti menolak setiap ada lelaki yang mau melamarnya, putus atau bubar setiap kali bertunangan, atau calon pasangannya meninggal sebelum mereka dinikahkan. Terlepas benar atau tidaknya mitos ini, sampai saat ini istilah sangkal cukup melekat dalam fenomena sosial dan menjadi persepsi umum di kalangan masyarakat Madura. Biasanya, beberapa upaya dilakukan oleh para tetua dalam menghindari kesangkalan ini. Seperti contohnya, tidak menolak lamaran pertama seorang laki-laki pada anak gadisnya. Siapapun yang melamar dan lamaran itu ditolak, dipercaya akan mengundang kesangkalan pada si gadis itu di kemudian hari. Namun di Madura ini, ikatan lamaran atau pertunangan bukanlah harga mati yang harus dibayar dengan pernikahan. Pertunangan dalam persepsi masyarakat Madura bisa berlanjut sampai dengan pernikahan ataupun berakhir di tengah jalan atau biasa disebut oleh masyarakat Madura borong atau putus. Celah inilah yang dijadikan solusi oleh para orang tua yang menerima lamaran pertama seorang laki-laki untuk menghindari sangkal pada anak gadisnya. Dan terdapat pula pandangan bahwa misal nih pasangan cowok dan cewek bertunangan. Kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia. Sebut saja si cowok meninggal lah ya. Nah, kemudian si cewek ini diharuskan melakukan ritual mandi kembang di atas pusara tunangannya. Mengapa demikian? Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesangkalan pada seorang gadis itu atau biasa disebut oleh masyarakat Madura adalah moang sangkal. Mitos sangkal yang paling kuat di Madura ya tentang jodoh ini Tretan. Sepintas mitos sangkal ini tidak mempercayai akan takdir jodoh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sebagai sebuah tradisi, upaya menolak sangkal ini adalah sebuah keniscayaan manusia biasa dalam menghindari kemalangan hidup. Tentu suatu hal yang biasa dan lumrah, karena setiap manusia pastilah berharap hal baik yang akan terjadi pada dirinya, terutama di masa depan. Nah, pembahasan yang kedua adalah tradisi Ocung. Di setiap akhir musim kemarau, masyarakat Madura berbondong-bondong untuk menyaksikan ritual Ocung ini. Ritual ini dilakukan untuk permohonan turunnya hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ritual Ocung yang unik ini tidak hanya dilakukan di Madura saja loh Tretan. Namun dilakukan juga oleh masyarakat di daerah Bondowoso dan di Tengger, Gunung Bromo. Yang membedakan ritual Ocung di Bondowoso dan Madura dengan yang ada di Tengger sana adalah waktu pelaksanaannya. Di Bondowoso dan di Pulau Madura,
Ritual Ocung dilakukan untuk mengundang turunnya hujan setelah musim kemarau yang sangat panjang. Sementara di daerah Tengger, ritual Ocung diadakan setiap hari raya Karu. Dalam ritual Ocung, dua pria berhadapan dengan bertelanjang dada sambil menggenggam sebatang rotan. Saat musik dimainkan, kemudian kedua pria tersebut mulai bergoyang mengikuti alunan musik. Tidak hanya itu saja, rotan yang dipegang kemudian digunakan untuk saling sabet satu sama lain. Tentu saja dari sabatan itu menghasilkan luka yang meneteskan darah, dan tetesan darah tersebut dimaksudkan untuk dapat mengundang turunnya hujan. Untuk memulai ritual Ocung, diperlukan dua orang pria, satu orang wasit, dan satu orang pendamping untuk setiap pertarungan. Di Madura, para petarung Ocung diharuskan untuk memakai pelindung muka dan kepala yang terbuat dari sabut kelapa. Tapi berbeda hal dengan di Bondowoso. Petarung Ocung di Bondowoso hanya mengenakan kopiah dan oteng atau ikat kepala, tapi oteng tersebut tidak dipakai kepala melainkan hanya diikat di pinggang. Meski begitu, ada peraturan khusus untuk pertarungan Ocung ini. Daerah target sabetan hanyalah bagian leher, dada, perut, lengan atas, dan punggung. Ritual Ocung ini juga dianggap sebagai tanda keberanian mental dan kejantanan para pesertanya. Namun, meski ritual Ocung bersifat keras dan para petarungnya saling melukai, tiap selesai satu pertandingan, kedua peserta diwajibkan untuk bersalaman untuk menunjukkan tidak adanya permusuhan ataupun dendam setelah ritual Ocung ini selesai. Ritual Ocung biasanya dilaksanakan tiap bulan ke-8 dalam penanggalan Madura, yaitu bulan Rebe. Jika dulu Ocung hanya boleh diikuti oleh peserta yang berusia 21-50 tahun, namun kini banyak juga peserta yang berusia 10-20 tahun yang tertarik ingin mengikuti ritual ini. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tradisi kerapan sapi. Kerapan sapi merupakan perlombaan pacuan sapi yang berasal dari tanah Madura. Bagi kebanyakan masyarakat Madura, kerapan sapi tidak hanya pesta rakyat atau acara yang diadakan setiap tahun, tetapi kerapan sapi adalah bentuk simbol prestise yang dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Madura. Karena sapi yang digunakan untuk pertandingan merupakan sapi-sapi yang berkualitas sangat baik, tentu dengan perlakuan yang istimewa pula Tretan. Tidak jarang sang pemilik sapi mempersiapkan sapi pacuannya dengan memberikan pijatan khusus dan makanan tidak kurang dari 80 butir telur setiap harinya agar stamina sang sapi tersebut tetap terjaga. Bahkan nih Tretan, saking spesialnya sapi-sapi tersebut sampai dipajang di garasi rumah. Mungkin di daerah lain, garasi adalah tempatnya mobil. Tapi berbeda di masyarakat Madura Tretan. Sapi loh yang ditaruh di garasi. Ada dua macam perayaan kerapan sapi di Pulau Madura, yaitu Presiden Cup dan Bupati Cup. Dan pemenang dari Bupati Cup akan ditandingkan ulang ke Presiden Cup yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan, yaitu pada sekitar bulan September atau Oktober. Dalam event kerapan sapi, para penonton tidak hanya disuguhi adu cepat sapi dan ketangkasan para jokinya. Tapi sebelum dilombakan, biasanya para pemilik sapi ini melakukan ritual arak-arakan sapi mengelilingi pacuan dan biasanya diiringi dengan musik saronen. Perpaduan alat musik khas Madura ini sehingga membuat acara ini menjadi semakin meriah. Panjang rute lintasan kerapan sapi tersebut antara 180 sampai 200 meter yang dapat ditempuh dengan waktu 14 sampai 18 detik saja. Bisa kebayangkan gimana cepatnya larinya si sapi itu. Kerapan sapi di Madura merupakan pagelaran yang unik. Selain sudah diwarisi secara turun-temurun, tradisi ini juga tetap dijaga hingga sekarang. Biasanya event kerapan sapi ini tidak hanya dihadiri oleh turis lokal saja, namun turis dari mancanegara pun banyak yang ikut serta menyaksikan acara ini.
Semoga kedepannya tradisi kerapan sapi tetap terjaga dan tidak tergerus oleh zaman. Dan tradisi masyarakat Madura yang akan kita bahas terakhir adalah carok. Carok sendiri merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu dan biasanya menyangkut harga diri. Kemudian diikuti antar kelompok dan menggunakan senjata tajam, biasanya sih pakai celurit. Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan cara suku Madura mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik. Biasanya, carok dijadikan sebagai jalan terakhir yang dipilih oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan suatu masalah. Tak jarang pula banyak yang beranggapan carok itu adalah tindakan yang keji. Asal-usul carok itu sendiri belum diketahui secara jelas. Pada abad ke-12 Masehi, zaman kerajaan Madura yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat, dan abad ke-14 di bawah pemerintahan Joko Tole, istilah carok ini belum dikenal Tretan. Bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Semolo, putra dari Pintara Saud, putra dari Sunan Kudus, di abad ke-17 Masehi, tidak ada istilah carok ini. Munculnya istilah carok di Pulau Madura awalnya bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas, dan senjata yang digunakan adalah celurit. Pada zaman Cakraningrat, Joko Tole, dan Penambahan Semolo, mereka membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan senjata pedang dan keris. Barulah pada zaman Pak Sakera, orang-orang menggunakan celurit sebagai senjata untuk melawan para penindas. Celurit bagi Pak Sakera merupakan simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Saat itulah timbul keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan. Nah, Tretan, itu cerita sedikit tentang budaya yang ada di Pulau Madura. Tentunya masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di pulau ini, tapi nanti saya akan bahas di next video. Dan jika ada Tretan Madura yang mengetahui informasi tambahan tentang budaya-budaya apa saja yang ada di Pulau Madura, boleh komen di bawah. Oke Tretan, jadi sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan next video budaya dari daerah lain yang ada di Indonesia. Kalau kalian suka video ini, silakan tekan tombol like. Dan jika ada saran dan masukan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terus bantu kami untuk membangun channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.